Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan serial kita yang kedua. Jadi hari ini pertemuan yang kedua. Tema kita hari ini adalah sejarah perkembangan dan juga realitas tafsir di zaman Nabi. Jadi sebenarnya gini, kajian kita ini sifatnya kajian akademik ya, bukan kajian yang normatif. Jadi tafsir Al-Quran itu bisa dikaji dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan normatif itu biasanya di masjid-masjid. Contohnya misalkan ya para kiai ingin memberikan siraman rohani kepada para jamaah. Nah di situ nanti nggak kita temukan perdebatan-perdebatan, karena belum tentu para jamaah itu kan siap dengan perdebatan-perdebatan itu. Nah yang kedua adalah kajian secara akademik. Nah kajian secara akademik baru nanti kita akan menemukan perdebatan-perdebatan dari beberapa kelompok lah tentang satu isu. Nah insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sejarah perkembangan tafsir di zaman Nabi ini, pendekatannya secara akademik gitu. Nah pada pertemuan pertama kita telah membedah tentang apa sih makna tafsir dan juga makna takwil, dan juga kita bedah nih tafsir secara bahasa dan tafsir secara terminologi, secara istilah. Itu juga takwil, apalagi takwil ini walaupun maknanya kadang-kadang bias terhadap tafsir, dan dia juga beberapa kelompok ulama dari kalangan ahli tafsir punya definisi tersendiri. Dan juga para ulama dari kalangan ahli usul fikih atau ahli akidah itu dia juga punya definisi tersendiri tentang takwil. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua tentang sejarah tafsir di zaman Nabi SAW. Nah, poin pertama yang harus kita sama-sama pahami adalah bagaimana pemahaman Nabi SAW dan para sahabat tentang tafsir pada zaman tersebut. Nah, pertama, sini kita menggunakan buku dari Syekh Profesor Dr. Muhammad Hussein Adz-Dzahabi. Jadi Profesor Dr. Muhammad Hussein Adz-Dzahabi ini adalah mantan Menteri Agama di Mesir. Yang waktu itu juga kalau kita baca beritanya, ini yang termasuk yang dibunuh oleh jamaah takfir Mesir, karena dia merasa paling benar. Dia mengkafirkan, bahkan membunuh orang-orang di kelompoknya. Nah, si Adz-Dzahabi ini salah satu yang dibunuh waktu lagi di perjalanan kalau nggak salah. Nah, di sini beliau pertama menerangkan, dan ini juga kitabnya adalah kitab pertama di dunia Islam yang menulis tentang tarikh tafsir dan manhajul mufassirin, dan juga metodologi para ahli tafsir. Jadi ini tahun 1940-an. Jadi buku ini banyak kelemahannya, karena wajar kan, biasa dalam dunia penulisan satu ilmu itu kalau awal-awal pasti banyak kelemahannya. Tapi ini tetap dia menjadi mudah di kalangan para akademisi dan juga para mahasiswa, terutama yang masih tafsir. Nah di sini pertama beliau dalam rangka menggambarkan kondisi tafsir di zaman Nabi, beliau ingin menjelaskan dulu nih bagaimana sih pemahaman Nabi SAW dan para sahabat tentang makna-makna Al-Quran. Yang pertama adalah pemahaman Nabi. Pertanyaannya gini, apakah Nabi SAW itu paham nggak tentang makna-makna Al-Quran? Nah di sini tidak ada perdebatan di kalangan para ulama sepanjang zaman bahwasanya Nabi SAW itu memahami Al-Quran. Ini poin pertama. Karena apa? Karena ini menjadi konsekuensi logis dari tugas Nabi SAW. Wazifatun Nabi SAW adalah bayanul Quran. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Sungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Nabi SAW, kepada Muhammad, adzikra Al-Quran. Nah, litubayyina linnas, agar kamu menerangkannya kepada manusia. Nah, jadi konsekuensi logis ini dipahami oleh para ulama. Konsekuensi logis dari tugas Nabi tadi berarti Nabi itu pasti paham makna Al-Quran secara global dan juga secara detail. Ini tidak ada perdebatan. Nah, baru lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah para
para sahabat itu paham tentang seluruh makna Quran atau tidak? Ya kan? Nah, ini pertanyaan kedua. Nah, ternyata pada pertanyaan ini kita temukan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di sini Profesor Adz-Dzahabi di awal-awal menukilkan dulu kesimpulan yang dipegang oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu meyakini bahwa para sahabat itu memahami makna-makna Al-Quran. Argumentasi dari Ibnu Khaldun itu adalah karena Al-Quran itu kan diturunkan dengan bahasa Arab, kan? Nah, menurut beliau karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan juga bahasa Arabnya adalah bahasa Arab zaman tersebut, dan para sahabat juga adalah merupakan orang yang hidup zaman tersebut, maka menurut dia harusnya ya paham. Nah, di sini kalau kita baca perkataan Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah itu kan jadi beliau menuliskan sejarah, termasuk sejarah keilmuan, sejarah tasawuf dia bicara, sejarah tafsir juga termasuk beliau bicara. Nah, sini beliau mengatakan innal Qur'ana, sungguhnya Al-Qur'an nazala bil lughatil Arab, turun dengan bahasa Arab. Wa ala asalibi balaghatin, dan juga dengan struktur bahasa Arab. Fakanu kulluhum yafhamunahu wa ya'lamuna ma'anihi fi mufradatihi wa tarakibi. Nah, maka ini menurut keyakinan Ibnu Khaldun, mereka itu kulluhum, semuanya memahami makna-makna Al-Quran dan juga mengetahui wa ya'lamuna ma'anihi, dan juga mengetahui makna-makna Al-Quran. Ini kesimpulan dari Ibnu Khaldun. Tetapi Syekh Adz-Dzahabi kelihatannya tidak setuju dengan kesimpulan yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun tadi. Beliau mengatakan la adzunnul haqq ma'ahu fi dzalik. Aku pikir kebenaran itu, pasti pendapat yang benar itu tidak seperti yang diyakini oleh. Nah, jadi gitu. Nah, ternyata Ibnu Khaldun punya kesimpulan lain. Apa namanya? Syekh Adz-Dzahabi punya kesimpulan lain. Beliau mengatakan gini. Pertama, dengan sederhana beliau mengatakan gini. Pada hari ini kita banyak bahasa, dan setiap bahasa punya buku-buku tersendiri kan. Contoh dalam bahasa Indonesia ada buku-bukunya sendiri. Tapi belum tentu orang Indonesia sendiri, walaupun dia native Indonesia nih, belum tentu kan dia paham buku-buku bahasa Indonesia kan. Nah, dengan bahasa-bahasa lain juga. Nah, jadi menurut Syekh Adz-Dzahabi belum tentu para sahabat itu paham seluruh makna-makna Al-Quran. Itu pertama. Nah, kemudian Syekh Adz-Dzahabi juga memperkuat argumentasi dia dalam menyelisihi Ibnu Khaldun dengan fakta-fakta lain, fakta-fakta sejarah, termasuk dari Umar bin Khattab. Jadi beliau ingin menunjukkan sekali Umar bin Khattab aja ada nggak fahamnya tentang makna Al-Quran. Nah, suatu ketika ada riwayat yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab ini sedang di atas mimbar. Dia lagi membacakan surat di juz 13 tuh. Allah berfirman, "Aw ya'khudhahum 'ala takhawuf." Jadi aw ya'khudhahum, Allah mengazab mereka ala takhawuf, dengan cara takhawuf. Nah, di sini Umar bin Khattab mengatakan, takhawuf ini apa artinya? Apakah dia dari khauf, takut gitu? Nah, kemudian ternyata ada jamaahnya dari Bani Hudzail. Itu mengatakan, ya Umar, at-takhawuf indana at-tanaqqus. Ternyata takhawuf itu artinya tanaqqus. Artinya secara berangsur-angsur dicabut kenikmatannya gitu. Nah, langsung Umar mengatakan, apa landasan kamu mengatakan itu? Jadi beliau orang Hudzail ini menjawab, ada satu syair di kabilah kami mengatakan, takhawwafa ar-rahlu min hatta mikan qarida kama takhawwafa udun nab'atis safinu. Jadi pada saat itu yang bisa dijadikan rujukan dalam bahasa itu syair, dan juga ini perkataan dari orang-orang Arab Badui yang masih masih fasih murni. Karena orang-orang Badui itu kan nggak ada pendatang. Beda kayak Mekah itu kota metropolitan kan. Jadi banyak bahasa yang masuk. Nah, akhirnya di situ Umar percaya, oh ternyata benar ada landasan dari dia mengatakan takhawuf itu artinya adalah at-tanaqqus. Nah, maksudnya apa? Maksudnya jadi di sini Adz-Dzahabi ingin menyebutkan bahwa ini aja Umar bin Khattab aja yang menjadi umdah, yang menjadi rujukan dalam ilmu aja masih ada yang nggak tahunya. Yang pertama, yang kedua Ibnu Abbas. Ternyata Ibnu Abbas juga dalam riwayat disebutkan kuntu la adri ma fatirus samawat. Saya dulu nggak tahu apa sih makna fatirus samawat, ya kan? Nah, sampai hatta atani Arabiyan, sampai waktu saya bertemu dengan dua orang Arab Badui yang lagi berdebat lah tentang satu sumur. Nah, seorang dari mereka mengatakan ana fatartuha, yang lain mengatakan ana ibtada'tuha. Jadi dia mengatakan,
Ini pertanyaan pertama kali ngegali ini saya. Lalu dia bilang, tapi yang nemuin sumur ini setelah hilang ini saya. Nah dari situ baru Ibnu Abbas tahu makna Fatirus Samawati. Jadi kan Fatirus Samawati wal Ardi itu kan Allah kan. Allah yang pertama kali yang menciptakan langit dan bumi. Makna Fatir itu Ibnu Abbas aja sempat nggak tahu, baru tahunya dari mana? Ketika dia mendengarkan perdebatan dua orang dari orang Arab Badui. Jadi Syazali pengen memberikan gambaran gini. Ibnu Abbas saja yang sebagai terjemahan Al-Quran kan, pakarnya tafsir kalau sahabat ini ada nggak taunya detail-detail Quran. Begitu juga Umar bin Khattab. Nah, jadi Syekh Al-Adabi dengan ya kuat juga sih dalilnya kan, nggak setuju dengan pendapatnya dari Ibnu Khaldun. Nah, tapi di sini dia mengatakan menurut saya yang benar itu adalah para sahabat ini tahu secara global mana-mana Al-Quran, tapi secara detail bisa jadi nggak tahu. Contohnya secara global maksudnya gini. Dalam surat Al-Baqarah kan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat surga kan. Termasuk Allah mengatakan wa fakihata wa abba. Dari sini Abu Bakar enggak tahu. Ma huwal ab. Al-ab itu apa? Kalau fakihah arafnaha. Fakihah artinya buah-buahan kita tahu. Tapi kalau apa? Enggak tahu kan? Nah, ini detailnya enggak tahu. Cuman para sahabat tuh paham secara global bahwa al-ab itu adalah salah satu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai nikmat surga. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari Syekh Al-Adabi. Ternyata teman-teman yang sekalian, nah ternyata pendapat dari Syekh Al-Adabi tadi juga telah didukung oleh ulama klasik. Salah satunya adalah Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Dia juga salah satu ulama yang fokusnya ke ulumul Quran dan tafsir. Salah satunya adalah kitab Ta'wil Mushkilul Quran. Itu beliau mengatakan seperti ini. Innal araba la tastawi fil ma'rifah. Sungguhnya orang-orang Arab itu tidak berada pada level yang sama dalam mengetahui bijami'i ma fil Qur'ani minal gharibi wal mutasyabih. Jadi tentang kosakata-kosakata yang asing dalam bahasa Arab dan juga kata-kata mutasyabih dalam Al-Qur'an, orang-orang Arab itu tidak dalam level yang sama. Jadi bisa aja ada yang lebih unggul, bisa aja ada yang lebih enggak tahu. Bal inna ba'daha yafdhulu fi dzalika 'alamat. Bisa jadi ada satu orang yang lebih tahu tentang kosakata, pasti perbendaharaan kosakatanya lebih luas, tapi ada juga yang satu. Nah, maka dalam hal ini kita bisa punya kesimpulan bahwa pendapat dari Syekh Al-Adabi ini lebih kuat lah, bahwa para sahabat itu enggak seluruhnya tahu. Jadi berbeda dengan kesimpulan tadi yang dipegang oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke poin yang kedua. Ini sebenarnya yang terakhir, poin terakhir dia. Tapi nggak tahu ini panjang atau enggak. Sekarang kita akan berbicara tentang sumber apa yang menjadi landasan bagi para sahabat dalam menafsir Al-Quran. Jadi ini bisa kita katakan sebagai rujukan tafsir pada zaman tersebut. Karena nanti termasuk pada hari ini rujukan orang-orang di dalam menafsir Al-Quran beda-beda. Contohnya misalkan hari ini ada yang menafsirkan dengan pendekatan hermeneutika. Hermeneutika sendiri banyak jenisnya kan. Ada hermeneutika yang Muhammad Arkon, ada hermeneutikanya Ali Al-Jabiri dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti kita bahas kalau kita bahas tentang tafsir modern. Nah, pada zaman sahabat itu masih sederhana. Penafsir Al-Quran ini rujukannya itu ada 4. Yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran nanti kita perdalam sedikit bagaimana Al-Quran itu menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran juga ditafsirkan dengan sunnah. Karena Nabi itu dengan hadisnya, dengan sabdanya itu emang fungsinya sebagai penjelas Al-Quran. Nah, ini dua ini kita sebut biasa dengan sebutan an-naql. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan wahyu. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan al-ijtihad wa quwwatul istinbat. Nah, ini dengan akal atau juga bisa kita sebut dengan rasionalitas. Tetapi rasionalitas di sini tidak diartikan dengan rasionalitas murni atau rasionalitas bebas. Tapi Syekh Al-Adabi di sini juga mencoba untuk menyusun kira-kira instrumen-instrumen apa saja yang mesti digunakan dalam menafsir Al-Quran dengan rasionalitas. Nah, yang keempat ini sumber yang juga menurut Azabi dijadikan rujukan oleh para sahabat, yaitu ahli kitab minal Yahud wa Nasara. Jadi menurut Azabi ini pada zaman sahabat mereka juga merujuk kepada ahli kitab dalam menafsir Al-Quran. Walaupun ini nanti
oleh para akademisi, para bahikin, peneliti juga ini dikritik habis-habisan. Karena ini dianggap nanti menjadi angin segar bagi orang-orang, karena ada kelompok-kelompok itu yang mengatakan Al-Quran ini sebenarnya plagiarisme dari kitab sebelumnya. Jadi Nabi itu cuma ya copy paste gitu. Nah, pendapat Imam Az-Zahabi atau Syekh Az-Zahabi ini ketika mengatakan penafsiran Al-Quran pada zaman sahabat, salah satunya sumber dari Alkitab itu nanti ini memberikan angin segar pada mereka. Tapi nanti kita bahas. Nah, pertama Al-Quran Al-Karim itu ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi Al-Quran Al-Karim itu ada yang sifatnya itu secara singkat. Misalkan kisah Nabi Adam di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat tuh ketika memakan buah itu, kan akhirnya Nabi Adam bertobat dan menyebutkan atau memanjatkan satu kata-kata, satu kalimat, fataba alaihi. Kemudian Allah menerima tobatnya. Nah di sini menjadi tanya-tanya kan, kalimat apa sih sebenarnya yang Nabi Adam panjatkan, betul nggak? Nah ternyata ketika para ulama melacak di ayat-ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan surat Al-A'raf. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini kan dalam kisah Nabi Adam juga kan di surat Al-A'raf. Nah, jadi ulama berkesimpulan ternyata kata-kata fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat tadi yang ada di surat Al-Baqarah itu ditafsirkan dengan kalimatnya itu yang di surat itu kan yang menjadi doa juga kan, doa kita setiap hari. Nah, contoh lain misalkan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Jadi di surat Al-Baqarah Allah mengatakan pada hari kiamat nanti intinya nggak ada syafaat di antara kalian semua nih, nggak bisa saling tolong menolong, wala khullah, juga tidak ada kasih sayang lagi. Nah, jadi kalau kita hanya mencukupkan dengan satu ayat ini, nanti kita mungkin bisa berkesimpulan bahwa di di hari kiamat nanti nggak ada kasih sayang lagi kan antara anak dan bapak, teman dan seterusnya. Nah ternyata di surat lain Allah menjelaskan maksudnya ayat ini. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi pada hari itu tidak ada kasih sayang kecuali bagi orang-orang bertakwa. Ternyata pada hari kiamat itu nanti tetap masih ada kasih sayang satu sama lain, tapi kasih sayang tersebut khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini banyak. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran ini hanya gambaran berapa Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Sebenarnya di sini kalau Profesor Az-Zahabi sendiri ada 5 model di mana Al-Quran itu menjadi tafsiran, menjadi penjelasan bagi ayat-ayat Al-Quran lain. Tapi udah kita cobain 2 dari sini. Oke. Nah sekarang Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Oke, cepet sih insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke rujukan yang kedua dalam tafsir pada zaman sahabat Nabi SAW. Nah, rujukan yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Dan ini sangat masuk akal karena para sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi SAW. Dan mereka juga hidup dengan Al-Quran. Ketika para sahabat Nabi SAW itu membaca Al-Quran dan mereka menemukan kesulitan di dalam memahami Al-Quran, pasti mereka merujuk kepada siapa? Nah, pasti mereka merujuk kepada Rasulullah SAW. Dan ini juga tadi telah kita singgung, menjelaskan Al-Quran itu memang adalah tugas dari Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang lagi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Jadi pekerjaan Nabi SAW, tugas kenabian adalah menjelaskan kepada manusia Al-Quran Al-Karim. Nah, tapi ayat ini sebenarnya unik. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar mereka manusia maksudnya berpikir. Jadi sumber berpikir itu dalam Al-Quran kalau kita lacak, pertama itu dalam alam semesta. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Jathiyah, inna fis samawati wal ard la ayatil lil mu'minin. Di alam semesta ini, langit dan bumi, ini ada tanda-tanda
berarti tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya bagi orang-orang yang beriman, biasanya yang berpikir tuh yang punya iman, atau nanti orang ketika dia telah memikir alam semesta, ujungnya akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iman. Itu yang pertama, alam semesta. Yang kedua, orang apa sih akan berpikir gitu. Benar-benar berpikir itu ketika dia betul-betul bergaul dengan Al-Qur'an. Dia merenungkan ayat Al-Qur'an. Nanti mereka orang-orang seperti itu akan selalu menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, jadi di situ kata Allah Subhanahu wa taala litubayyana linnas. Ternyata dalam hadis Nabi SAW, Nabi juga pernah mengatakan, ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'hu. Sungguhnya aku ini diberikan oleh Allah Alkitab, diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah Al-Qur'anul Karim, dan yang semisal dengannya. Nah, kata para ulama, yang semisal dengannya maksudnya adalah hadis Nabi SAW. Nah, hadis di sini maksudnya adalah menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat kalian. Maksudnya adalah sholat yang 5 waktu. Kan, jadi biasanya Allah mengatakan atau menggandeng sholat itu dengan iqamah kan, aqimus sholat. Tapi ini dengan hafizu, dengan hafal, jaga. Artinya apa? Artinya sholat juga mesti dijaga. Pertama, sholat 5 waktu. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Nah, di sini para sahabat asing dengan kata-kata atau dengan istilah as-sholatil wusta. Kalau kita mungkin sekarang udah sering dengar kan. Tapi sahabat waktu itu dia nggak tahu sholatil wusta itu apa. Lalu Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan as-sholatul wusta sholatul asar. Nah, jadi ini proses penafsiran Nabi SAW terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi kan kemarin kita bahas tafsir itu artinya adalah menjelaskan. Walaupun nanti secara detail para ulama punya beberapa definisi, ulama klasik dan juga ulama kontemporer. Contoh lain dalam surat Al-Fatihah, Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini para sahabat penasaran. Al-maghdub ini yang dimaksud oleh Allah itu siapa dan ad-dallin itu siapa? Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan bersabda, innal maghduba 'alaihim humul yahud. Yang dimurkai oleh Allah maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Wa inna dhalin humun nasara. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Yang kemudian nanti para ulama menjelaskan karakteristik dari orang-orang Yahudi itu, dia aslinya punya ilmu, dia punya pengetahuan, tapi dia tidak mau berkomitmen untuk mengamalkan ilmu yang telah dia punya tadi, gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang yang sesat maksudnya adalah orang Nasrani, karakternya kata para ulama, dia punya ilmu yang kurang, tapi dia justru punya keinginan untuk beramal yang lebih. Jadi nggak sinkron antara ilmu yang dia punya dengan amalan. Nah, nanti ketika dia beramal tanpa ilmu, itulah akan menimbulkan kesesatan. Ini juga tafsiran dari Nabi SAW. Satu lagi contoh tafsir dari Nabi SAW dari Imam Ahmad dan juga Bukhari Muslim. Ketika lama nazalat hadil ayah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan ulaika lahumul aman. Mereka akan mendapatkan keamanan. Dan di sini alif lamnya lil istighraq ya. Jadi mutlaqul aman. Jadi aman secara mutlak akan mendapatkan keamanan. Fasyaqqa dzalika 'alan nas. Para sahabat akhirnya merasa, aduh bingung, wah kalau begini kita semua nggak akan mendapatkan reward yang Allah janjikan kan? Karena ayuna la yadlim ya Rasulullah. Siapa dari diri kita yang enggak berlaku zalim kan? Akhirnya sahabat kan di sini agak bingung kan? Nah, lalu di situ Rasulullah SAW menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah syirikan. Gitu. Jadi maksudnya dia yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanan tadi dengan kesyirikan. Walaupun dalam Al-Qur'an tadi kesyirikannya disebut dengan zalim, tapi kezaliman di sini punya makna khusus, bukan zalim maknanya umum ya. Selamat datang untuk saudara kita. Gitu. Nah, ini adalah contoh yang ketiga tadi dari dari penafsiran Nabi SAW terhadap Al-Quran. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi yang mesti kita dudukan. Pertanyaannya gini, apakah Nabi SAW itu
telah menafsirkan, telah menjelaskan Al-Quran secara detail dan secara utuh, atau bagaimana nih sebanyak apa sih Nabi SAW itu menafsirkan Al-Quran? Nah, pada pertanyaan ini kita akan menemukan perdebatan di tengah para ulama menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang berkesimpulan bahwa Nabi SAW itu menafsirkan dan juga menjelaskan Al-Quran secara menyeluruh dan juga secara detail. Salah satu yang berpendapat seperti ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gitu. Nah, sedangkan kelompok yang kedua, kelompok yang berkeyakinan bahwa Nabi SAW itu tidak menjelaskan Al-Quran kecuali hanya sedikit banget. Gitu. Jadi ini ada dua kelompok nih. Nah, di sini dalam kitab ini Profesor Dr. Muhammad Az-Zahabi beliau ingin menjelaskan nih. Kelompok yang pertama dalil-dalilnya apa, argumentasinya apa. Kelompok yang kedua argumentasinya apa, supaya nanti ditimbang didiskusikan, didialogkan, nanti baru beliau menawarkan satu konklusi. Kayak tadi kan perdebatan antara Ibnu Khaldun yang berkeyakinan bahwa para sahabat itu seluruhnya paham Al-Quran, dan pendapat Ibnu Qutaibah kan dia timbang-timbangkan, dia dialogkan. Nah, ini bagus banget, maksudnya mengajarkan kita juga kalau misalnya kita menulis makalah, menulis bahas, ini bagus banget buat kita untuk menjadi rujukan juga. Nah, pertama beliau menjelaskan nih, adillatu man qala bi anna nabiyya bayyana kulla ma'anil Quran. Dalil-dalil bagi kelompok yang berkeyakinan bahwa Nabi menjelaskan. Nah, ternyata dalilnya ayat yang tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Ketika Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan emang tugasnya Nabi itu menjelaskan kepada manusia Al-Quran. Nah, kata Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan, ya harusnya Nabi yang menjelaskan semuanya gitu. Jadi berkata dari ini. Sebenarnya sih dalil Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan ini kan rasionalitas juga kan, atas dasar memahami ayat yang tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, riwayat dari Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in. Beda dengan ada tokoh sufi juga punya tafsir sufi namanya Abu Abdurrahman As-Sulami juga, dia berkelima. Tapi ini adalah Abu Abdurrahman As-Sulami dari kalangan tabi'in. Nah, beliau menceritakan gini. Jadi guru-guru kami, para sahabat itu mengatakan, ini cukup terkenal riwayatnya. Annahum kanu idza ta'allamu minan Nabi SAW asyra ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Jadi para sahabat itu waktu belajar ke Nabi tidak melanjutkan pelajaran lebih dari 10 ayat kecuali ketika mereka telah mendalami ilmunya dan juga telah berkomitmen untuk mengamalkan ilmunya tadi. Nah, menurut Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan, nah ini berarti menunjukkan mereka belajar Al-Quran sedikit demi sedikit dan itu diteruskan sampai seluruhnya. Berarti kan detail kan Nabi menjelaskan Nabi. Nah, detail ini menurut Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan. Gitu. Sebenarnya ada lagi dalil-dalil mereka, contohnya misalkan ini juga dalilnya sebenarnya rasionalitas. Mereka mengatakan innal ada tamna an yaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal ilmi. Jadi menurutnya seharusnya kalau ada satu kitab itu juga dijelaskan secara menyeluruh. Karena di seluruh kaum, kalau ada di sini dikatakan kayak misalnya minal ilmi katib bi awal hisab wala yashtashrahu. Malah aneh kalau ada satu kitab tapi nggak ada penjelasannya, nggak ada manual booknya, malah aneh gitu. Jadi pasti Nabi SAW itu juga menjelaskan seluruh Al-Quran. Ini dari kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua, kelompok yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu hanya menafsirkan Al-Quran sedikit saja. Nah, pertama dalilnya dari riwayat Al-Bazzar. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin mengatakan, maka Rasulullah SAW yufassiru syai'an minal Quran illa ayan bi'adadihi allamahu iyahunna Jibril. Dia di riwayat Al-Bazzar, maksudnya Aisyah mengatakan Nabi SAW itu sebenarnya nggak pernah menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran. Ini jelas banget kan. Kecuali hanya beberapa ayat yang sangat sedikit. Dan itu juga ayat-ayat yang emang dijelaskan oleh Jibril. Jadi Nabi nggak tahu dari Nabi sendiri, tapi itu yang dijelaskan dari Jibril. Nanti dibahas nih bagaimana riwayatnya. Nah, kemudian juga kedua,
inna bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli ma'anil Qur'an muta'adzir wa la yumkinu dzalika illa fi ayil qalil. Wal ilmu bil muradi yastanbitu bi amarat wa dalail. Wa lam ya'murillah nabiyahu bit tansis 'alal muradi fi jami'i ayati li ajli an yatafakkara ibadahu fi kitabih. Nah, jadi menurut kelompok yang ini, nah, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara teks, secara jelas dia menyuruh Nabi itu menjelaskan detail. Kan tadi kan litubayyina linnas, menjelaskan aja kan ya. Tapi nggak ada tuh dalil secara tekstual yang mengatakan ya Nabi harus menjelaskannya secara utuh, nggak ada. Dan itu karena ada hikmah juga yang Allah siapkan. Di sini disebutkan li ajli an yatafakkara ibadahu fi kitabih. Hikmahnya apa? Supaya generasi berikutnya ini berpikir menggunakan akalnya juga, menggunakan pikirannya juga untuk mencari makna-makna baru yang makna-makna dari Al-Quran itu bisa dia gunakan untuk mengurai masalah di setiap zaman. Karena kan gini logikanya, kalau Nabi itu udah menjelaskan Al-Quran detail, nanti generasi berikutnya jadi nggak bisa gerak, nggak ada ruang lagi kan untuk mengambil makna-makna baru. Malah nanti fitnahnya gini, jadi nggak relevan lagi kan apa yang Nabi tafsirkan pada zaman tersebut untuk makna hari ini gitu. Nah, jadi menurut mereka ya justru Nabi cuman sedikit saja menafsir Al-Quran gitu. Nah, satu lagi argumentasinya gini. Nabi SAW itu mendoakan Ibnu Abbas, ya kan? Mendoakan Ibnu Abbas. Nah, menurut kelompok yang ini pengkhususan untuk mendoakan Ibnu Abbas, ya kan? Itu berarti Nabi kayak mengharapkan Ibnu Abbas lah dengan pintarannya menjelaskan pada manusia. Karena Nabi karena Nabi nggak menjelaskan gitu. Jadi Nabi nggak menjelaskan seluruh mana-mana ayat ini. Nah, makanya Nabi mendoakan Ibnu Abbas kan Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'wil. Supaya Nabi mengharapkan secara tidak langsung ya, supaya nanti Ibnu Abbas yang menjelaskan selamat datang. Nanti Ibnu Abbas yang menjelaskan kepada manusia gitu. Nah, ternyata teman-teman sekalian, yang dipilih oleh Syekh Profesor Adz-Dzahabi adalah pendapat yang pertengahan. Jadi menurut Syekh Profesor Adz-Dzahabi, kedua pendapat ini terlalu berlebihan. Satu yang mengatakan bahwa hanya sedikit sekali, yang satu seluruhnya ditafsirkan oleh Nabi SAW. Ternyata kesimpulannya, dan ini kan ditulisnya tahun 1940-an ya. Ternyata di tahun 1990-an dan 2000-an itu kalau saya dari Arab Saudi udah ada penelitiannya disertasi yang mengumpulkan tafsir Nabawi. Jadi riwayat-riwayat dari Nabi SAW menafsir Al-Quran itu dikumpulkan. Ternyata ada sekitar 200-an riwayat. Nah, ini kan nggak sedikit kan, lumayan banyak. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi bilang sedikit gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan ribuan ayat yang ada di Al-Quran ya itu sedikit. Tapi ya lumayan, maksudnya lumayan banyak gitu. Nah, hikmahnya tadi karena kalau misalkan Nabi emang menafsirkan ayat Al-Quran itu seluruhnya, ya ruang gerak kita nanti jadi sempit. Nah, bagaimana tadi dengan riwayat yang dari Aisyah? Ternyata yang ketika Aisyah mengatakan Nabi hanya sedikit sekali itu ternyata riwayatnya mungkar wa gharib. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Gitu. Nah, sekarang kita, kan tadi kita sudah bersepakat bahwa Nabi SAW ini menafsir Al-Quran, walaupun ketika dikumpulkan oleh para peneliti dan juga para akademisi ada sekitar hanya 200-an. Nah, bagaimana sih penafsiran Nabi SAW? Ada beberapa. Salah satunya penafsiran Nabi terhadap Al-Quran itu penafsiran yang bentuknya adalah penegasan terhadap apa yang telah Allah sabutkan dalam Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian mengambil atau mencari harta nih dengan cara yang batil. Nah, Nabi ternyata menjelaskan dalam rangka menegaskan ayat ini. Nabi bersabda, la yahillu damu mri'in. Jadi tidak halal bagi seorang muslim itu mengambil harta muslim lainnya. Ini kan sebenarnya penegasan Nabi SAW dan juga tafsiran Nabi yang tujuannya untuk menegaskan ayat yang tadi. Wala ta'kulu amwalakum. Ada juga misalkan Nabi itu menjelaskan Al-Quran
yang mana dalam Al-Quran itu masih secara global. Contohnya tentang haji kan. Dalam Al-Quran nggak ada tuh. Bagaimana sih mekanisme haji, nggak ada. Nah, Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Jadi Al-Quran ada perintah hajinya, tapi detail hajinya, mekanisme hajinya itu dijelaskan oleh Nabi, ditafsirkan oleh Nabi, yang itu kita temukan dalam hadis. Nah, jadi ini kurang lebih adalah cara-cara Nabi dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, ini adalah sumber yang kedua. Tadi sumber yang pertama apa? Adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan Nabi. Nah, pada zaman sahabat Nabi SAW ada cara yang ketiga dalam menafsirkan Al-Quran. Tadi kita udah singgung, caranya adalah dengan menggunakan akal, menggunakan rasionalitas untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi pertama para sahabat itu karakternya ketika ingin menafsirkan Al-Quran, lihat dulu nih di Al-Quran itu ada atau enggak maknanya. Ketika nggak ada, mereka lari kepada Nabi SAW. Apakah bertanya ataukah merenungi hadis-hadis Nabi. Nah, kalau nggak ada juga, baru dia menggunakan rasionalitasnya untuk memahami Al-Quran. Nah, ternyata di sini Profesor Az-Zahabi menuliskan atau menggariskan setidaknya ada 4 instrumen yang harus digunakan ketika seorang sahabat itu ingin menggunakan rasionalitasnya dalam memaknai Al-Quran. Yang pertama, ma'rifatu awdha'il lugha wa asrariyah. Dia harus tahu dulu perangkat-perangkat kebahasaan. Karena bahasa Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab sendiri, lisannya orang Arab itu biasa menggunakan majaz, biasa menggunakan kinayah, biasa menggunakan hakikat, dan lain sebagainya. Nah, seorang ketika ingin menggunakan rasionalitasnya, akalnya untuk memaknai Al-Quran, dia harus pegang dulu nih, instrumen yang pertama adalah bahasa. Yang kedua, mereka juga harus tahu kultur dan budaya orang-orang Arab. Karena ayat-ayat Al-Quran gak lepas dari kultur orang Arab pada saat itu. Nanti kita contohkan. Ketiga, mereka juga harus tahu keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Jazirah Arab. Karena nanti ada sirah Nabi yang masuk dalam Al-Quran, dan itu berkaitan dengan kondisi orang-orang Arab atau kondisi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Jazirah Arab. Contohnya yang ada di surat Al-Hasyr kan, ketika Bani Quraisyah itu diusir oleh Nabi SAW, itu kan berkenaan dengan kondisi orang-orang Yahudi. Gitu. Nah, yang keempat baru quwwatul faham wa sa'atul idrak. Baru ini bertumpu pada kekuatan akal dan pemahaman. Biasanya ini orang-orang seperti Umar bin Khattab, orang-orang seperti Ibnu Abbas ini unggul di sini. Contohnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi teman-teman sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kami sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kami sempurnakan nikmat. Para sahabat secara umum senang atau nggak senang dengan ayat ini? Mereka senang. Wah, Allah memberikan keridoannya kepada kita kan. Agama Islam, kenikmatannya juga. Para sahabat senang. Tapi Umar bin Khattab punya kekuatan akal yang lebih dari rata-rata. Di situ malah dia sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia tahu, wah, berarti kalau udah ada ini artinya kan udah ada isyarat dari dari Nabi SAW, dari Allah SWT bahwa Nabi tugasnya akan selesai. Nah, Ibnu Abbas juga di surat An-Nasr kan, gimana suratnya? Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para sahabat saat itu Umar bin Khattab memanggil atau mengundang Ibnu Abbas ke jajaran pemerintahannya. Yang tua nih, orang-orang senior. Ibnu Abbas masih muda. Nah, kata Ibnu Abbas, saya melihat para senior ini kayak nggak senang ada saya. Umar bin Khattab juga lihat. Kata mereka ini, kita juga punya nih anak-anak yang seumuran Ibnu Abbas. Tapi kenapa Ibnu Abbas kamu undang ke sini, ke forum ini? Kata orang-orang ini, ya seakan-akan protes ke Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab bilang, Ibnu Abbas ini punya kekuatan akal yang di atas rata-rata. Coba menurut kalian apa makna dari surat An-Nasr ini? Ya akhirnya para sahabat ini mengatakan, ya maknanya kalau kalian sudah menang, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Udah bersyukur, bertasbih, istighfar. Nah, kata Umar bin Khattab, kalau itu saya juga tahu. Tapi coba kita lihat apa pemahaman Ibnu Abbas dari ayat ini. Kalau kata Ibnu Abbas, huwa ajalur Rasulullah SAW. Itu maksudnya adalah ajal ya Rasulullah. Ajal waktu, artinya waktu Rasulullah udah di ujung tanduk, udah pengen habis.
baru kata Teman Motok nih, saya belum pernah lihat ada pemahaman seperti ini. Jadi ternyata pemahaman dalam Al-Quran, iya itu itu juga diperlukan. Nah, kita contoh misalkan ya. Pertama kan bahasa atau kultur dan budaya orang Arab itu perlu dipahami. Misalkan gini, dalam surat At-Taubah Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Nah, kebahasaan dulu pertama. An-nasi ini kalimat dalam bahasa Arab yang jarang digunakan. Nah, an-nasi itu apa? Nah, pertama kita harus tahu dulu bahasa kan. Oh, ternyata an-nasi artinya adalah at-ta'khir, menunda. Nah, oke. Kita udah tahu nih an-nasi artinya menunda kan? Udah tahu di bahasa Arab itu udah tahu. Tapi kita belum tahu artinya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya penundaan itu bagian dari kekufuran kata Allah. Bahkan ziyadatun fil kufr itu artinya kufur yang banget. Tapi kita nggak tahu kultur dan budaya Arab. Nah, makanya kita harus tahu. Ternyata budaya Arab saat Al-Quran turun, mereka ini suka memain-mainkan bulan haram. Jadi bulan haram ini sebelum Nabi diutus sudah ada. Dari zaman dulu, bulan haram yang 4 itu sudah ada. Kata Nabi kan, salasun mutawaliyat. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. 1 Rajab. Nah, dalam aturan bulan haram itu nggak boleh perang. Terus 2, yas'alunaka anis syahril haram qitalun fi qul qitalun fi kabir. Ya kan? Dalam bulan haram perang itu haram. Karena nggak boleh. Makanya dalam riwayat yang salah satu ada rombongan pengen masuk Islam kepada Nabi, mereka mengatakan, wahai Nabi, kita ini susah datang ke hadapanmu. Cuman bisa datangnya ketika di bulan haram loh, karena bulan haram gak perang, punya senjata gitu. Nah, kebiasaan orang-orang Arab kalau pengen banget perang, ternyata bulan haram, mereka bilang apa? Wah, ini Rajab nih, udah bulan haramnya kita tuker aja, Syawal, ditakhir. Nah, pas kita udah tahu kultur dan budaya Arab, kita jadi tahu nggak makna dari innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, ya kan? Sungguhnya mentakhirkan, menunda aturan bulan haram tadi yang nggak boleh perang. Jadi kayak memain-mainkan aturan Allah kan? Itu adalah bagian dari kekufuran. Dan ini juga sebenarnya kita tahu kenapa ini tiba-tiba bulan haram dari konteks ayat. Karena kan ayat sebelumnya kan inna indatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Nah, jadi pertama bahasa itu sangat penting. Yang kedua tadi mengetahui kultur dan juga budaya Arab. Makanya kalau dosen-dosen biasanya suruh ngebaca itu kitab-kitab tentang Tarikhul Arab Al-Jahili. Arab Jahili itu harus kita tahu gitu. Supaya kita tahu nih yang dibawa oleh Islam itu apa. Ada buku yang tahun 2002 itu panas bahkan di pasar perbukuan Eropa itu judulnya Unsa Tashkurul Islam. Jadi situ kan bukunya Unsa Tashkurul Islam, kaum wanita bersyukur pada Islam. Nah, di sini bukunya menjelaskan kedudukan kaum wanita di sebelum pada Islam ini gimana. Jadi supaya apa? Supaya kita tahu nih produk asli Islam itu untuk kaum wanita itu apa. Kan biasanya Islam diserangnya apa? Misalkan ini ada syariat poligami. Nah, kenapa orang nyerang dari sini? Karena dia nggak tahu sejarah peradaban manusia sebelum Islam. Padahal ketika sebelum Islam datang, orang-orang itu, apalagi para raja, orang-orang yang punya kedudukan di suku dan segala macam, mereka nikah 10 istri, 20 istri. Nah, Islam datang dengan syariat poligami. Bukan Islam yang menciptakan aturan itu boleh 4. Bukan Islam yang menciptakan. Tapi Islam datang dalam rangka membatasi. Gitu. Justru Islam membawa pemikiran yang progresif kan. Yang sebelumnya itu nggak ada batasnya segala macam. Di sini. Gitu. Nah, jadi pengetahuan tentang budaya Arab atau bahkan budaya manusia pada abad tersebut itu harus kita pelajari juga. Nanti baru kita tahu nih. Contohnya lagi dah, misalkan. Jadi Al-Quran itu turun pada masa manusia itu nggak tahu manusia itu sebagai apa gitu. Tujuannya ada manusia itu apa? Manusia itu nggak tahu pada abad ke-7 Hijriah, ya kan? Mungkin yang baru tahu jati diri manusia itu orang-orang filsafat Yunani ya. Karena filsafat Yunani ini juga baru melalui atau melewati fase sebelumnya, fase tentang khurafat. Orang-orang Yunani itu kan suka khurafat, suka tentang dewa-dewa itu kan khurafat baru. Ada orang-orang filsuf Yunani yang baru belajar manusia itu apa sih sebenarnya, siapa dia. Nah, Islam itu dari 14 abad yang lalu, kalau hari ini kita misalkan bicara tentang humanisme,
Ternyata Al-Quran bicara tentang karma insaniyah kan, yang kemarin disinggung oleh Anwar Ibrahim. Walaqad karramna bani Adam. Kalau di ayat lain Allah juga mengatakan ya nas, atau misalkan wa min ayatihi, apa tuh, dalam surat Ar-Rum, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ternyata perbedaan bahasa di tengah-tengah manusia, perbedaan warna kulit di tengah-tengah manusia, bagi Islam itu adalah merupakan satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya apa? Artinya Al-Qur'an turun pada saat itu pengen memberikan gambaran yang benar manusia itu siapa. Ini biasanya dibahas di pembahasan tafsir modern. Misalkan lagi nanti Islam juga ingin, Al-Quran juga ingin mengajarkan bagaimana relasi antara manusia dengan harta. Gitu. Pertama dalam mendapatkan harta, kedua dalam menggunakan harta. Jadi manusia saat itu nggak tahu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar sejarah peradaban manusia saat itu, kita jadi tahu gitu betapa mewahnya pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Al-Quran. Gitu. Makanya ini penting di sini Syekh Adz-Dzahabi mengatakan ma'rifatu adatil Arab. Gitu. Nah, yang ketiga tadi tentang Yahudi dan Nasrani. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran dengan rasionalitas, Syekh Profesor Adz-Dzahabi mensyaratkan ada 4. Yang pertama, bahasa harus dikuasai. Kedua, tahu adat dan kebiasaan budaya orang-orang Arab, bahkan manusia secara umum pada zaman tersebut. Lalu mengetahui orang-orang Yahudi kondisinya. Baru yang keempat adalah kuatul faham. Poin terakhir, ini juga menjadi polemik, adalah menurut Syekh Az-Zahabi, para sahabat itu ternyata dalam nafsir Al-Quran itu merujuk kepada ulama ahli kitab. Terutama yang paling terkenal kalau dalam buku-buku tafsir itu adalah mereka-mereka yang mu'alaf, ahli kitab mu'alaf, terutama dari Yahudi. Karena ulama-ulama Yahudi itu pinter-pinter, wawasannya luas. Figurnya salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Ada juga Ka'ab al-Ahbar, ada juga Abdul Aziz ibnu Jurayj. Itu dalam kitab-kitab tafsir banyak. Gitu. Nah, kenapa sih para sahabat itu merujuk kepada ahli kitab? Karena banyak kesamaan antara Al-Quran dan juga Injil dan Taurat, terutama dalam kisah-kisah terdahulu. Walaupun oleh pemikir dari Maroko ya, itu Malik bin Nabi, dalam kitabnya Zahir Al-Quraniyah itu dijelaskan kesamaan Al-Quran dan Injil itu sebenarnya cuma di nama doang. Contoh misalkan kisah Nabi Musa di Al-Quran dan Injil. Di Al-Quran ada, di Injil ada. Tapi cuma judulnya doang sama-sama kisah Nabi Isa, kisah Nabi Isa. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa. Tapi detail-detailnya itu jauh berbeda. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk menutup celah bagi orang-orang yang ngotot mengatakan Al-Quran ini adalah plagiat dari kitab-kitab terdahulu. Tapi sebenarnya walaupun Syekh Az-Zahabi di sini diprotes habis-habisan sama para bahithin, para peneliti, yang datang setelahnya, ngapain masukin kayak gini kan ya, memberi angin segar. Tapi sebenarnya di sini Syekh Az-Zahabi juga menuliskan peraturan yang ketat juga. Kenapa sih Syekh Az-Zahabi berkeyakinan bahwa para sahabat itu mengambil dari ahli kitab? Nah, menurut Syekh Az-Zahabi gini, wa kana tabi'iyan an yuhafidhus sahabah al aqidatin. Pertama, para sahabat itu pasti dia menjaga akidahnya. Wawasan yang kalian dapat dari kitab wala haraj, dan itu tidak berdosa. Jadi menurut Syekh Az-Zahabi, 2 hadis ini dia menjadi landasan bahwa menafsir Al-Quran dengan wawasan dari Alkitab itu diperbolehkan dan sah, tapi dengan persyaratan yang ketat. Landasannya dari 2 hadis ini. Nah, jadi kurang lebih itu saja gambaran tafsir yang ada di para sahabat. Sebenarnya ada lagi, tapi kayaknya udah dulu nih waktunya. Udah selesai. Jadi pada zaman para sahabat ada 4 hal yang menjadi rujukan para sahabat. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Ya kan? Yang ini kita sebut sebagai an-naqal. Yang ketiga adalah dengan istimbat wal ijtihad, yang kita juga sebut dengan al-aqal atau rasionalitas. Yang keempat, ini juga yang mengundang kontroversi. Ternyata pada zaman sahabat Al-Quran ditafsirkan menggunakan wawasannya para ahli kitab. Nah, kurang lebih itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bermanfaat.